Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kaila. Di sini saya akan berperan sebagai tim pemerintah pada lomba debat kali ini. Dengan mosi, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, yang terhormat para Dewan Juri dan hadirin sekalian. Saya akan memulai menyampaikan argumen saya, tetapi sebelumnya saya akan mendefinisikan sedikit arti dari negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam tingkat menengah atau sedang berkembang. Negara yang seperti ini memiliki beberapa ciri, seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat penghasilan masih rendah, tingkat kesehatan masih rendah, sistem perekonomian yang masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional, angka pengangguran yang tinggi, dan kesempatan kerja yang minim. Potensi maritim Indonesia yang memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi maritim yang tinggi. Selanjutnya saya akan menyinggung apa itu ekonomi biru. Istilah ekonomi biru ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovation and 100 Million Jobs. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, di mana ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru ini menitik beratkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan laut yang biasa dikenal dengan Small Island Development States atau SIDS. Tujuannya dibuatnya ekonomi biru ini untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana di daerah pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Akan tetapi, saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh Rakmidiato dan Wesley F. Sinunggali, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, karena dengan dibuatnya sistem ini dapat merusak lingkungan di masa yang akan datang karena diberlakukannya sistem ini secara terus-menerus. Adapun argumen saya mengapa sistem ekonomi biru ini tidak efektif digunakan. Yang pertama, kegagalan sistem. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi terlanggar ketika pemerintah menerapkan pendekatan perikanan berbasis hak kepemilikan dalam bentuk kuota individu yang dapat dipindah tangankan atau bentuk serupa lainnya. Penelitian yang dilakukan Henry menyebutkan 4 dampak negatif dari pendekatan berbasis hak kepemilikan. Yang pertama, munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Yang kedua, terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopolasi kuota dalam perikanan. Yang ketiga, terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga munculnya kesulitan ekonomi yang lebih serius. Yang keempat atau yang terakhir, terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah Indonesia bisa mendukung dan mendorong penerapan pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan itu harus bisa diterapkan dalam perikanan skala kecil yang jelas bertentangan dengan pendekatan berbasis hak kepemilikan. Pendekatan hak kepemilikan memprioritaskan pada efisiensi ekonomi pada dasar nilai-nilai sosial, budaya, ekologi, dan spiritual yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Sementara pendekatan sistem hak kepemilikan melalui perseorangan akan mendorong privatisasi dan finalisasi akses sumber daya ikan, sambung Henry. Yang kedua, tertindasnya hak asasi manusia. Menurut Ketua Harian DPP KNTI Martin Hadiwinata, pengelolaan perikanan berbasis hak ikut memengaruhi pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan diturunkan melalui Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Melalui pengaturan itu, wilayah pemanfaatan laut menjadi terbagi-bagi untuk perikanan tangkap, pariwisata, dan transportasi penghubungan laut. Kemudian ada juga yang mendorong kegiatan lain yang dinilai potensinya besar, seperti energi laut lepas pantai, perikanan budidaya, pertambangan bawah laut, dan bioteknologi kelautan, termasuk eksplorasi produk pengobatan alami. Saya yakin bahwa sistem ekonomi biru ini tidak efektif karena seperti yang dipaparkan oleh Martin, yaitu
Namun yang terjadi adalah peminggiran rakyat nelayan yang dipaksa harus berkompetisi dalam pemanfaatan laut, ungkapnya. Menurut dia, semua hal yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh Henry muncul setelah kerangka model pemanfaatan ekonomi biru digabungkan dengan label ekonomi biru berkelanjutan. Padahal label tersebut tidak lebih hanya sebagai modifikasi dalam pemanfaatan sumber daya laut dengan klaim kepedulian penyelamatan dan konservasi lingkungan laut. Selanjutnya, tetapi kenyataannya itu mengabaikan komunitas nelayan sebagai pelaku yang sebenarnya juga memiliki pengetahuan dan peran penting menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Prinsipnya, konsep blue economy harus mempertimbangkan kondisi ekologi dan daya dukung lingkungan pesisir laut. Tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan materi semata. Hal ini disampaikan oleh Dhani. Ia juga menyatakan bahwa hal ini dapat sangat esensial dalam melibatkan kalangan masyarakat pesisir dalam memproses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan argumen-argumen dan fakta-fakta yang telah saya sampaikan, dengan ini saya tetap setuju dengan Dewan yang tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian atas apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.